Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Suntik Mahlia, di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 1 perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan materi kita adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya di pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai pembentukan BPUPKI, kemudian sidang BPUPKI, ada tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Kemudian kali ini kita akan membahas mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Diharapkan setelah mempelajari materi ini nanti, kalian diharapkan mampu menjelaskan tujuan pembentukan PPKI. Yang kedua, menjelaskan keanggotaan PPKI. Yang ketiga, menjelaskan alasan perubahan sila pertama, rumusan dasar negara Piagam Jakarta saat penetapan dasar negara oleh PPKI. Yang keempat, membedakan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum lebih lanjut mengenai PPKI, kita awali pembelajaran kali ini dengan pembubaran BPUPKI. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena dianggap BPUPKI sudah selesai dengan tugasnya. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI, maka Jepang membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dokuritsu Jumbi Inkai. Kekalahan Jepang setelah dibombardirnya Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 7 dan 9 Agustus 1945 oleh Sekutu, Jepang merasa bahwa ia tidak akan mampu bangkit tanpa bantuan dari negara-negara jajahannya. Untuk mendapatkan simpati dan dukungan itu, maka Jepang menindaklanjuti janjinya untuk kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan cara memanggil I.R. Soekarno, Mohatta, dan Ketua BPUPKI, Rajimanwedyodiningrat ke Dalat, Vietnam, Saigon. Ya, 3 orang ini kemudian Jenderal Terauchi menunjuk I.R. Soekarno sebagai Ketua PPKI, Mohatta sebagai wakilnya, dan anggota PPKI adalah 21 orang. Yang kemudian I.R. Soekarno menambahkan 6 orang lagi sehingga berjumlah menjadi 27 orang. Lalu tugasnya PPKI apa? Yaitu melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Dan apa? Tujuannya untuk mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah naskah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Hukum dasar hasil dari Panitia 9 yang akan dibawa ke sidang PPKI. Sekarang kita analisis, kita perhatikan di alinea yang keempat. Di sini ada bunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disahkan Jakarta 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 dalam Badan BPUPKI. Di sila pertama, di situ ada rumusan dasar negara. Sila pertama, ini adakah perbedaan dengan dasar negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945? Nah, nanti akan kita analisis ya.
Ini kemudian dibawa ke PPKI. Setelah Indonesia merdeka, tanggal 17 Agustus, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Itu ada utusan dari wilayah timur Indonesia, Absir Jepang pada saat itu, yang menyampaikan keberatan dengan bunyi sila yang pertama rumusan dasar negara. Yang kemudian ditindaklanjuti oleh Mohatta atas usul Maramis setelah berkonsultasi dengan Tengku Muhammad Hasan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo. Lalu kenapa kok wilayah timur protes? Ya, karena wilayah timur itu mayoritas non-muslim, sedangkan di sila yang pertama itu dikhususkan, di situ termaktub secara terang dan jelas-jelas adalah umat Islam atau syariat Islam. Secara otomatis seandainya rumusan dasar ini pun nanti disahkan dan ditetapkan, maka ini akan menjadi masalah lagi untuk Indonesia. Akhirnya Mohatta berserta dengan teman-teman tadi membahas lagi dan disepakati 7 kata setelah ketuhanan yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan hasil dari gubahan rumusan dasar itu kemudian dibawa ke sidang PPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus, dan keputusannya adalah yang pertama, menetapkan IR Soekarno sebagai presiden dan Mohatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Yang kedua, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan bunyi Pancasila sudah berubah di sila yang pertama. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sebelum presiden itu, sebelum MPR dibentuk, kinerja dari presiden dan wakil presiden itu dibantu oleh KNIP. Perubahan mendasar rumusan dasar negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta dengan dasar negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara itu akhirnya disepakati bunyinya seperti ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila ini loh, bunyi dari kelima sila ini yang kemudian dijadikan sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini bisa dilukiskan seperti peribahasa Roma. Seperti peribahasa ya, Roma tidak dibangun dalam semalam. Dan ungkapan itu memang benar adanya. Dibutuhkan proses panjang dalam merintis kesuksesan. Begitu juga dengan perumusan dasar negara. Proses perumusan dasar negara memerlukan waktu yang panjang. Para pendiri negara telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. Tidak ada perjuangan tanpa hambatan, dan tidak ada hambatan yang tidak bisa dilalui dengan perjuangan. Perjuangan untuk hal yang baik pasti akan memperoleh jalan dan cara mengatasi hambatan yang ada. Hanya saja, setiap pejuang ini harus terus memupuk sikap pantang menyerah serta menjaga persatuan. Terima kasih. Sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Bermanfaat.
Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.